Persaingan produk semen di tanah air cukup sengit. Namun, ada celah bisnis yang tetap bisa digali untuk menjaga produktivitas dan penghasilan positif bagi pelaku bisnis semen. Bagaimana upaya PT Cemindo Gemilang Tbk yang dikenal dengan Semen Indonesia untuk tetap menjaga asa pertumbuhan bisnis? Berikut petikan wawancara jurnalis Kontan, Pulina Nityakanti dengan Surindro Kalbu Adi, Direktur Komersial dan Logistik PT Cemindo Gemilang Tbk. Halo guys, saya saat ini sedang bersama dengan Direktur Komersial dan Logistik PT Cemindo Gemilang Tbk, Pak Surindro Kalbu Adi. Halo, apa kabar Pak? Baik. Ya. Kita hari ini akan sedikit company update terkait dengan semen merah putih. Ya. Oke, Pak Rendro, boleh diceritain sedikit tentang background latar belakangnya dari semen merah putih ini gimana nih bisnisnya? Oh, semen merah putih ya. Di PT Cemindo Gemilang ini ya, berdiri di tahun 2011. Itu dengan brand unggulan kita itu semen merah putih. Gitu. Bisnis kita ada beberapa ya. Ada semen merah putih sendiri untuk semennya. Terus kemudian kita ada bisnis downstreamnya under PT Motif Mulia. Itu ready mix. Terus kita ada precast. Kita juga ada agregat di sana. Kemudian kita juga punya beberapa afiliasi di luar negeri, ya. Itu di Vietnam, Sinfon Semen, dan barusan saja kita ambil alih salah satu perusahaan di Madagaskar dengan brand nanti yang kita akan launch di sana itu Alpha Cement. Di dalam Cemindo itu sendiri kita juga ada anak perusahaan ya untuk logistik ya untuk melayani atau mendistribusikan produk kita yaitu ANP dan S4. Gitu. Untuk dari Cemindo sendiri melihat industri semen di Indonesia ini seperti apa dan gimana Cemindo mengatur strategi menghadapi peluang dan tantangannya? Ya. PT Cemindo Gemilang Tbk atau korporasi kita nyebutnya, kita melihat bahwa pertumbuhan industri semen sendiri untuk ke depan akan positif. Ada beberapa reasoning, ya, hal yang membuat kita merasa bahwa pertumbuhan dari industri ini akan semakin positif adalah satu, fokus dari pemerintah saat ini yang membangun lebih banyak infrastruktur, ya. Contoh misalnya Trans Jawa, Trans Sumatera, ya, ini akan menumbuhkan area-area industri baru, area-area perumahan baru, ya, dengan semakin kompetitifnya logistik, ya, itu akan membuat bisnis yang lain juga akan tumbuh. Gitu. Tentunya perlu pembangunan dan tentunya perlu semen. Ya, ini yang saya bilang kenapa kita masih meyakini bahwa industri ke depan juga akan baik. Itu poin nomor satu. Yang kedua, dari sisi housing sendiri. Saat ini, berdasarkan data dari pemerintah ya, masih ada sekitar 12-15 juta backlog housing di Indonesia. Gitu. Jadi ini yang kita lihat sebagai opportunities to grow in the long run, gitu, in the long term. Gitu sih. Yeah. Kalau dari pangsa pasar dan posisinya Cemindo sendiri di Indonesia seperti apa, Pak? Pangsa pasar, ya. Saat ini kita menduduki posisi ketiga ya di dalam market share di tahun 2023, ya, dengan pangsa pasar sekitar 7%. Oke. Kalau dari produknya, produk unggulannya Cemindo bisa diceritain, Pak? Kalau kita bicara tentang produk unggulan, saya akan bicara semen dan kita akan bicara dari downstream bisnis kita. Jadi kalau kita bicara semen, saat ini kita punya regular semen kita dengan brand semen merah putih sebagai anchor dari volume. Kita juga punya semen merah putih water shield sebagai salah satu produk inovatif kita yang hanya dimiliki oleh semen merah putih ya, yang memiliki fitur water repellent atau efek daun talas. Ya, ini hanya dimiliki oleh semen merah putih loh. Gitu. Nah, kalau untuk downstream atau bisnis turunan dari semen, itu di ready mix kita punya yang namanya value added
service product gitu, yang seperti Vipers 3 jam, ya artinya beton 3 jam cepat kering, bisa dilalui oleh kendaraan dan lain sebagainya. 3, 6, 8 kita punya. Kita juga punya heavy duty concrete gitu. Kita juga sedang kembangkan tipe konkrit yang lain gitu ya, yang nantinya akan menjadi value added untuk bisnis downstream kita. Oke. Kalau dari produksinya sendiri, dari semen merah putih, melihatnya harga batu bara yang sekarang kan memang sedang naik nih. Nah, untuk menghadapi hal ini dari Semindo sendiri ada strategi apa nih, Pak? Oh, kita bicara energi cost lah ya. Boleh. Ya, jadi kalau kita bicara energi cost, ya tentunya kita ada satu program atau visi corporate, ya, misi corporate lah ya, yang kita harus mencapai satu level angka tertentu untuk mengkonversi yang namanya raw material dan energi itu menjadi yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kita bicara produksi di industri semen dan ready mix, itu kita bicara tentang carbon footprint. Seberapa rendah emisi karbon kita, gitu kan? Nah, kebetulan Semindo sendiri sudah mendapatkan sertifikasi KLHK, industri hijau, gitu. Ya, sertifikasi untuk industri hijau di Indonesia. Terus kemudian tahun lalu kita juga dapat penghargaan dari World Cement Association untuk World Climate Action, gitu. Nah, apa strateginya? Tentunya kita menambah proporsi FR kita tahun ini ya. Range-nya itu mungkin pasti akan lebih baik dari tahun lalu ya. Mungkin sekitar 5-10 sampai dengan 20% ya. Untuk memastikan bahwa carbon footprint kita terus akan rendah. Seperti itu. Oke. Berarti kalau penggantinya dari batu baranya sendiri apa nih, Pak? Untuk bisa energi? dari keduanya, ya bisa dari batu bara, Bisa. kita menyebutnya sebagai alternative fuel, ya dari sekam padi, dari sampah yang kita proses, dari other materials, waste material yang kita proses untuk kita masukkan di dalam alat produksi kita, gitu. Atau alternatif raw material, gitu. Ya itu kita combine lah. Strategi production. Sekarang dari Semindo sendiri sudah masuk ke proyek IKN berarti ya, Pak ya? Sudah. Ya, kebetulan di Semindo Gemilang itu sekitar 40 km dari IKN. Ya, itu kita punya pabrik di sana di kawasan Muara Jawa. Jadi kita mensuplai nih semen dari Muara Jawa itu ke kawasan IKN. Gitu. Tidak hanya semen aja sih, tapi kita juga ada ready mix. Ya, kita bekerja sama dengan beberapa ready mix di sana. Kita juga mensuplai konkrit kita ke beberapa proyek di IKN. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, untuk tahun ini target produksi dan penjualan dari Semindo sendiri berapa? Ya, target produksi dan penjualan biasanya inline, gitu. Tapi secara prinsip kita harus bisa optimalkan production capacity kita. Itu prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2 adalah bahwa kita akan selalu tumbuh lebih tinggi dari market, gitu. Jadi kalau market prediksinya tahun ini misalnya 3% atau sampai dengan 5%, kita akan tumbuh lebih tinggi dari market, gitu. Tentunya strateginya kita sudah siapkan. Oke. Di tahun ini ada produk unggulan yang bakal rilis apa yang dari Semindo Gemilang? Oh, tentu, gitu. Jadi sebenarnya di Semindo sendiri itu inovasi, kita punya tim R&D sendiri yang bertugas untuk membuat atau mengupgrade produk-produk kita. Ya, itu sebabnya tagline kita itu inovasi nyata, gitu. Pasti bisa diaplikasikan, gitu. Jadi 2 tahun yang lalu kita launch water shield. Terus tahun lalu kita juga mulai upgrade tapi untuk di konkrit. Jadi kita mulai bikin Viper 3 jam,
Terus kita juga belajar tentang heavy duty concrete dan lain sebagainya. Tahun ini kita punya kejutan pastinya, gitu ya. Jadi innovations is our soul in the corporate, gitu. Itu tercantum dalam visi perusahaan kita. Gitu. Memberikan solusi yang inovatif. Di tahun ini berarti apa? Akhir tahun, tengah tahun? Saya nggak bisa sebutkan, ditunggu saja kejutannya. Siap. Terima kasih Pak Rendro atas waktunya. Iya, terima kasih.